Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat semua nggih? Alhamdulillah. Untuk mengawali kegiatan hari ini, biar tambah semangat nggih Bapak Ibu, seperti yang kita explain terlebih dahulu nggih Bapak Ibu. Nyuwun sewu. Sudah siap nggih? Ya. 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. Lebih tepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Harus tersenyum. Gulung-gulung, digulung-gulung. Lalu tertawa. Terima kasih tepuk tangan Bapak Ibu guru semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru di ruangan ini. Hari ini saya ingin memberikan ini yang saya lakukan di KAT kemarin Bu, 17 sampai 20 September di Solo. Itu saya 2 jurus BK hebat. Selanjutnya ini sebelumnya saya ada 7 jurus BK hebat. Kemarin itu ada jurus 1 yaitu kenali potensi, yang kedua ada kelola emosi, yang ketiga tumbuhkan resiliensi, yang keempat jaga konsistensi, yang kelima jalin koneksi, yang keenam bangun kolaborasi, yang ketujuh ada menata situasi. Untuk hari ini saya akan mempresentasikan hasil praktek baik saya kepada siswa, murid kalau sekarang murid bukan siswa siswa, yaitu 2 jurus saja yaitu kenali potensi dan jurus kedua yaitu kelola emosi. Kenapa saya menggunakan atau melakukan jurus kenali potensi, yaitu agar langkah penting dalam pendidikan yaitu adalah mengenali potensi murid kita ya Bapak Ibu, karena menyadari kekuatan dan bakat unik yang dimiliki mereka. Apabila potensi ini dikenali dan dimanfaatkan, murid lebih cenderung mudah untuk mencapai kejayaan akademik dan pribadi. Peranan guru dalam proses ini adalah sangat signifikan untuk berfungsi sebagai pembimbing dan fasilitator. Potensi murid dapat diketahui melalui asesmen gaya belajar, kecerdasan majemuk, dan reasek. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan berfokus pada individu, guru dapat membantu murid mengenali dan mengasah bakat mereka. Seterusnya, kemudian kita memberikan motivasi yang kukuh dalam diri murid. Nah, kemarin saya melakukan kenali potensi di kelas 8H, nih Bapak Ibu. Di sini saya melakukan simulasi asesmen sebelum mereka mengetahui gaya belajarnya, terus kecerdasannya. Itu saya kemarin diajari simulasi asesmen dengan menggunakan akun Aku Pintar ini untuk mengetahui tes gaya belajarnya. Jadi anak-anak ya antusias Bu, karena baru pertama kali mengetahui gaya mungkin seperti apa ya gaya belajar saya, terus kecerdasan apa yang saya miliki. Tujuannya agar mereka itu tahu, oh gaya belajar saya itu apa, lalu benar cocok atau tidak, seperti itu. Ini saya lakukan tes asesmen, simulasi asesmen ini. Kemudian ini hasil dari asesmen mengenali 3 gaya belajar. Di sini hasilnya saya beri 3 contoh saja. Yang pertama ada kinestetik visual. Kinestetik visual, kemudian ada visual, dan juga ada visual auditori. Kemudian hasil dari kecerdasannya, ini hasilnya ada musikal interpersonal, ada interpersonal, dan intrapersonal. Ini hasil dari tes kecerdasan majemuknya. Selanjutnya, ini refleksi dengan menceritakan hasil asesmen. Jadi anak-anak setelah tadi melakukan simulasi asesmen, kemudian
muncul hasilnya tadi itu, kemudian mereka merefleksi, menceritakan hasil asesmennya. Gitu. Ini ada Tania, ya, ini Tania 8H dan ini Munir menceritakan gaya belajarnya. Ternyata yang didapatkan Tania itu gaya belajarnya visual dengan melihat, mencatat, melihat seperti itu. Kalau si Munir ini hasilnya adalah kinestetik, ya sudah terlihat karena dia suka olahraga, gitu. Ikut volley, dia suka olahraga, dia kinestetik gaya belajarnya. Kemudian saya menjelaskan di sana ada kecerdasan majemuk. Yang pertama ada cerdas linguistik verbal. Yang kedua ada interpersonal, memahami dirinya. Terus cerdas naturalis. Kemudian cerdas musikal, dia pandai memahami musik, melodi kayak seperti itu. Cerdas logikal matematik, mungkin cerdas mengenai angka seperti itu. Terus cerdas intrapersonal. Kemudian cerdas body kinestetik seperti olahraga, terus menari seperti itu. Cerdas visual spasial. Selanjutnya di sini saya mengenalkan 3 gaya belajar yang seperti hasil tadi ya. Ada hasil gaya belajar yang visual. Ini visual yaitu dengan cara melihat, ya, melihat. Kemudian strategi pembelajarannya menggunakan gambar, terus grafik mungkin ya. Gaya belajar anak itu kan berbeda-beda ya, tadi kayak visual mungkin anak itu kalau cuma mendengarkan itu kita memberikan penjelasan secara langsung itu tidak mudah diserap, tapi kadang anak itu harus mencatat dulu, ditulis apa yang Bapak Ibu guru sampaikan itu ditulis, itu berarti gaya belajarnya dia itu visual gitu. Kalau yang kedua gaya belajar auditori, berarti dia gaya belajarnya dengan cara mendengar gitu. Mungkin dia mungkin dia melihat saja nggak cukup, nggak bisa masuk materi yang disampaikan, tapi kalau dia mendengarkan dengan seksama seperti itu dia lebih masuk lagi materinya. Kemudian yang ketiga ada gaya belajar kinestetik. Gaya belajar ini seperti kayak melakukan kegiatan gitu, kayak mungkin diskusi, terus melatih, menari, terus menggunakan gerakan tangan seperti itu. Contohnya seperti olahraga, menari seperti itu. Harus ada kegiatan. Kalau kinestetik mungkin dia lari-lari di kelas, terus lari-larian atau ngomong, terus mungkin cara belajarnya memang gaya belajarnya memang kinestetik gitu. Selanjutnya mengenali potensi karir masa depan untuk tadi gaya belajar, terus kecerdasan. Nah, semua itu untuk mengenali potensi karir masa depan. Yang pertama, realistis atau fisik nyata. Contoh pekerjaan yaitu sebagai tukang, terus teknik, polisi, petani, seperti itu. Terus artistik, kreatif atau imajinatif, contoh profesinya sebagai seniman, penulis, seperti itu. Gak jelas ya Bapak Ibu ya. Terus yang ketiga ada enterprising atau pemimpin. Dia bisa menjadi manajer, terusan pengusaha seperti itu. Yang keempat, investigatif analisis intelektual. Contoh profesi bisa menjadi dokter, psikiater, terus analisis psikolog. Kemudian yang keempat, sosial, yaitu peduli, dia punya komunikatif. Contohnya profesi seperti guru, terus motivator, psikolog, seperti itu. Kemudian ada konvensional, terstruktur atau teliti. Contoh profesinya tuh administrator, seperti itu. Kemudian yang kedua saya mengambil jurus yang kedua yaitu kelola emosi. Ini saya lakukan praktek baiknya di kelas 8G.
Kenapa saya memilih kelola emosi? Karena sering terjadi ya anak-anak kita ya Bapak Ibu terutama kesenggol sidik, marek jadi emosi, kesenggol apa namanya tersinggung lah, mudah tersinggung. Jadi saya mengambil kelola emosi. Kelola emosi berarti mampu menyadari perasaan diri sendiri dan orang lain, lalu mengatur reaksi dan perilaku agar tetap sesuai dengan norma dan situasi yang dihadapi. Tujuannya membantu murid mengenal, memahami, dan mengelola emosi secara positif, gitu. Sehingga dapat berperilaku bijak, tenang, dan bertanggung jawab dalam berbagai situasi. Jadi ini ya saya melakukan pembelajaran sosial emosional agar anak-anak itu bisa mengenali bentuk-bentuk emosi yang dia hadapi saat itu, terus memahami emosi, mengelola emosi agar bisa mengendalikan emosi tersebut. Kemudian ini saya menggunakan permainan kertas emosi, Bapak Ibu. Jadi anak-anak saya bagikan kertas kosong, kertas masih bersih, masih bagus. Kemudian saya bagikan cerita. Nah, di cerita itu silakan kalau kalian ketika saya bacakan cerita kok kalian emosi, silakan kalian remas-remas kertas itu. Tapi kalau kalian ketika itu mendengarkan kalian hanya emosinya hanya sedikit, kalian bisa meremas sedikit saja. Terus kalau kalian bisa bersabar, kalian bisa mengusap-usap kertas tersebut. Nah, ini hasilnya Bapak Ibu. Anak-anak sangat antusias sekali mengikuti permainan kertas emosi. Di sini ada yang sampai disobek, ada yang masih bagus, ada yang hanya sedikit saja yang dirobek gitu. Nah, di sini ada Vander ya. Vander ini Denny yang disobek, terus Vander yang diremas sedikit. Ya, namanya anak emosinya berbeda-beda nggih Bu, Bapak Ibu. Terus yang satu ada si Elvira itu masih halus, mungkin masih bisa mengontrol emosinya seperti itu. Ini permainan kertas emosi. Terus setelah itu murid saya suruh menceritakan kondisi kertas yang dipegang sesuai dengan apa yang mereka rasakan pada saat itu. Nah, di sini ada yang bercerita, saya emosi Bu karena ceritanya itu ada ibu guru yang mau sekolah tapi banyak bocor. Terus bahan ajarnya ketinggalan. Terus ada anak murid yang tertinggal. Nah, itu sampai dia itu merasa karena kesel mungkin ya Bapak Ibu. Ada yang bilang kesel Bu karena saya ceritanya mau berangkat tapi kok malah banyak bocor. Ada yang bahan ajarnya tertinggal. Terus ada siswa yang terlambat. Terus ada lagi yang hanya diremas sedikit karena saya hanya sedikit saja yang remas Bu karena pada saat itu saya bisa yang bahan ajarnya tertinggalkan sudah dicari Bu, ceritanya kan dicari lagi, ada yang menemukan, jadi saya hanya meremas sedikit saja. Itu ada yang masih utuh halus. Nah, itu karena saya itu Bu kan tidak harus emosi Bu, saya sabar gitu ceritanya. Mereka menceritakan kondisi kertas. Gimana? Cerita yang disampaikan nanti saya tayangkan Bu, nggih. Selanjutnya konseptual. Nah, konseptualnya saya memutarkan video. Jadi ada video Bapak sama Ibu guru, Bapak guru dengan murid ya. Yang muridnya itu terlambat tapi tidak mau dikasih tahu, tidak mau ditegur, terus marah-marah. Nah, terus si Pak guru itu ikut marah. Nah, itu video itu tadi. Terus yang kedua ada kakaknya itu kayak tarik nafas terus ketika adiknya marah-marah, ngomel terus dia bisa tarik nafas seperti itu. Selanjutnya ada konseptual. Nah, di sini saya memutarkan video yang di sana ada Pak guru dan murid menegur muridnya yang terlambat, tapi murid tersebut malah marah-marah Bu, Bapak Ibu. Terus karena terbawa emosi, jadi
gurunya juga emosi seperti itu. Terus ada dua video yang selanjutnya ada kakak adiknya kakaknya itu dia menghela nafas, adiknya itu ngomel terus gitu. Terus kemudian peta emosi. Peta emosi di sini saya menerangkan pada murid emosi itu tidak hanya marah, ya. Emosi itu banyak sekali, ada bahagia, ada sedih, itu juga termasuk emosi. Kemudian selanjutnya ini tadi ya, selanjutnya ayo kita kenali otak kita. Nah, di otak kita itu ada 3 bagian ya Bapak Ibu, ada neokortek, ada limbik, dan reptil. Nah, ayo kita kenali otak kita, karena dengan mengenali otak kita, kita bisa menjadi pengendali. Nah, di sini ada pawang, ini pawangnya, pawang. Ketika otak kita berfungsi, ada pawangnya, pasti kita ada pikiran positif, seperti itu. Kemudian, setelah itu ada otak yang kedua, yaitu limbik. Limbik ini sumber emosi. Emosi tadi ya, ada marah, bahagia, senang, sedih, kecewa, itu di limbic brain ini. Nah, ini yang menentukan kita, emosi kita itu saat itu kan berpindah-pindah ya Bu, ada bunglon itu kan berubah-ubah. Mungkin sekarang ini kita bahagia, entah nanti ya. Jadi itu tadi. Kemudian selanjutnya ada reptile brain. Ini digambarkan dinosaurus, ya, reaksi. Ketika kita emosi, reaksi kita apa gitu. Kalau dikuasai oleh dinosaurus ini, maka yang terjadi adalah emosi dengan emosi gitu. Nah, seperti yang saya contohkan tadi Bapak Ibu. Nah, ini sebelum. Jadi, seperti yang saya contohkan tadi, ketika Pak Guru marah, terus siswanya marah kan, ditegur, otomatis itu kan yang terjadi otak reptil dengan reptil, dinosaurus dengan dinosaurus, yang menguasai otaknya itu dinosaurus dengan dinosaurus, jadinya maka sama-sama emosi. Terus tadi yang video kedua ada kakak adik, kakaknya menghela nafas. Nah, berarti dia menguasai pawang. Dia dikuasai oleh otak yang pawang tadi ini. Jadi kakaknya dikuasai oleh pawang tadi. Jadi dia berpikir positif. Nah, ketika adiknya menjadi dinosaurus, kakaknya jadi pawangnya, Bu. Nggih. Jadi tidak terjadi, dia ketika mau emosi dia menghela nafas. Gitu caranya. Kemarin juga ada cara untuk mengelola emosi, juga ada mungkin dengan pergi menjauh dulu, nggih. Kita kan sering ya dibuat emosi marah sama murid, nggih. Memang itu luar biasa anak didik kita itu, Bu. Ya, kalau kita harus itu bisa mengelola emosi kita. Emosi kita yang kita kuasai itu apakah pawangnya atau dinosaurusnya, seperti itu. Nah, kalau di limbik itu tadi kan ada macam-macam emosi kita itu ada di limbik tadi itu. Tergantung cara kita mengelola emosi, apakah dikuasai oleh si pawang tadi atau dinosaurus, begitu. Nggih, Bapak Ibu nggih? Paham nggih Bapak Ibu? Alhamdulillah. Nah, selanjutnya ini saya memberikan, nah ini aplikasi merancang kelas bernuansa sel, social emotional learning. Jadi ini anak-anak saya tugasi untuk membuat, yang pertama ini kelompok pertama saya tugasi untuk membuat roda emosi, agar tahu kalau bahagia itu contohnya apa saja, kalau sedih itu tergolong yang mana, kalau marah yang mana, seperti itu. Terus ini tracker emosi, jadi dia membuat tabel. Jadi ada hari, ada emosi-emosi, ada marah, sedih, bahagia, sedih, senang. Ya itulah pokoknya ini, ada sedih, menangis, marah, emotnya ini. Nah, dia membuat tabel setiap harinya saya itu
perasaannya itu apa saja nggih, ada senang, ada marah setiap harinya itu. Terus ini yang selanjutnya ini membuat peta cuaca emosi. Nah, emosi di sini matahari, menggambarkan matahari berarti dia sedang gembira, sedang senang. Terus ini ada yang berawan, mungkin dia sedang sedih. Ada yang petir menyambar, mungkin dia sedang marah gitu Bapak Ibu. Nah, ini dia hasilnya yang saya lakukan di kelola emosi, ya. Jadi ini saya suruh anak-anak membuat roda emosi, tracker emosi, terus peta cuaca emosi, ngoten. Terima kasih. Nah, karena sudah berakhirnya presentasi saya terkait 2 jurus tadi nggih, kenali potensi dan kelola emosi. Semoga kedepannya kita bisa memfasilitasi, membimbing anak-anak dengan tadi potensi. Mungkin Bapak Ibu guru sebelum awal semester mungkin ada yang mau mengenali gaya belajarnya, mungkin saya ada aplikasinya gitu. Terus mengenali kelola emosi, kita harus sabar, nggih ada pawangnya tadi nggih. Kita harus ada pawang tersebut nggih. Ngoten, mungkin ada pesan-kesannya Bapak Ibu terkait mungkin Pak BJ mewakili nggih. Apalagi luar biasa, sangat bagus. Terima kasih. Apalagi wah ini kalau bulan depan tampil lagi saya mau pensiun loh. Nanti diundang Pak. 2 bulan lagi. 2 bulan lagi. Ya Pak pensiun. Nggih, terima kasih. Mungkin perwakilan dari guru BK mungkin Bu Ani, monggo pesan kesannya Bu. Pesannya baik, menarik, ya menarik karena ini baik untuk mengukur anak, gaya belajarnya seperti apa, kemudian emosinya seperti apa. Jadi Bapak Ibu guru kalau mengajar tidak monoton materi pertanyaan, tapi kalau mengenal gaya belajar kan enak. Jadi anak-anak diukur dulu, diukur gaya belajarnya apa. Bagus. Terima kasih. Terima kasih untuk hari ini Bapak Ibu, luar biasa. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Kemudian saya kalau ada salah kata, baik perbuatan maupun perkataan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.